Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Studi Rizal selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta kesempatan sehingga kami Grup 3 dapat memaparkan sebuah narasi dalam pengentasan kemiskinan Indonesia di daerah Jaya Wijaya, Papua. Baiklah, perkenalkan saya Putri Pravinda Ababil selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi narasi pada kesempatan hari ini. Untuk itu, sebelum memulai diskusi dan presentasi narasi, berikut saya perkenalkan anggota Grup 3 berdasarkan materi narasi yang akan dipaparkan. Yakni di antara lain, kondisi ekonomi dan alam daerah miskin Jaya Wijaya Papua akan dipaparkan oleh Renita Agustin, Putri Pravinda Ababil, Sivana Nur Amelia Putri, Faizal Firdaus. Selanjutnya, materi mengenai penanganan dari Pemda Jaya Wijaya setempat akan dipaparkan oleh Ami Dwi Silviana, Wahda Lutfiah, Muhammad Ihsan, Amelia Putri Oktaviani. Selanjutnya, mengenai keterlibatan LSM atau ormas setempat akan dipaparkan oleh Andrea Marsyanda Sofiana, Fauzan Bangsawan Pamungkas, Nisrina Mumtaz, Evan Aldi Wiryawan. Dan yang terakhir, mengenai solusi pengentasan kemiskinan di daerah Jaya Wijaya menurut Grup 3 akan dipaparkan oleh Tri Lestari, Robi Surya Januar, Dea Ambarwati, dan Susisti Faragus. Kepada para pembahas narasi mengenai kondisi ekonomi dan alam daerah miskin Jaya Wijaya Papua, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan materi kepada kami tentang kondisi ekonomi dan alam daerah miskin tersebut di Jaya Wijaya. Pertumbuhan dan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Papua sangat tergantung pada sektor pertambangan. Di sini terlihat jika disertakan dengan sektor tambang, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Papua hanya 2,74%. Akibat adanya tekanan di tahun 2021. Sedangkan, tanpa sektor pertambangan, rata-rata pertumbuhan hanya mencapai 6,36% per tahun yang cenderung melambat, tapi masih kisaran positif cukup tinggi. Perekonomian Papua terkonsentrasi, Kabupaten Mimika, Jayapura, Merauke, dan Kota Jaya Wijaya terhadap total PDRB se-Papua keempatnya kurang lebih 65,33%. Adanya konsentrasi ekonomi tersebut juga mengindikasikan telah terjadi aglomerasi ekonomi di Papua. Selanjutnya, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan Jaya Wijaya. Penduduk berpendapatan rendah sedikit menyerap hasil pembangunan ekonomi, sebagaimana yang terlihat pada distribusi pendapatan menurut versi Bank Dunia. Pada 2016, sekitar 44,84% pendapatan regional terdistribusi kepada penduduk yang berpendapatan tinggi, 40,1% ke pendapatan sedang, dan hanya 15,15% yang diserap penduduk berpendapatan rendah. Kondisi yang tidak beda jauh juga terlihat di tahun 2021. Penduduk dengan pendapatan rendah masih yang paling kecil memperoleh porsi pendapatan regional, yaitu 15,74%. Inflasi dan tingkat kemahalan harga Kabupaten Jaya Wijaya, Papua. Perkembangan harga di Provinsi Papua semakin terkendali untuk tahun 2016 sampai dengan 2021. Misalkan, tingkat inflasi di Papua gabungan dua kota dapat ditekan sekitar 1,24% per tahun, sehingga di tahun 2021, inflasi di Papua hanya sebesar 2,34% saja. Ada 4 kabupaten dengan tingkat inflasi yang paling tinggi di Papua. Fenomena ini tervisualisasikan dari tingkat angka deflator kabupaten atau kota di Papua pada tahun 2021, di mana Kabupaten Jaya Wijaya terindikasi mengalami inflasi berkisar 6,01% sampai dengan 6,47%, yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Sektor pertanian menjadi penyanggah
pasar lapangan kerja di Papua. Fenomena ini terjadi karena sebagian besar tenaga kerja di Papua berpendidikan rendah, sehingga pasar tenaga kerja yang paling banyak menyerapnya adalah sektor pertanian yang tidak membutuhkan tingkat pendidikan dan keahlian yang tinggi. Rata-rata daya serap kerja di sektor pertanian selama tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah 69,34% per tahunnya. Kemampuan keuangan daerah Provinsi Papua Jaya Wijaya terindikasi sangat rendah sehingga masuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Kondisi ini terjadi karena sepanjang tahun 2016 hingga 2021, rata-rata tingkat kemandirian fiskal Provinsi Papua hanya 9,90% per tahunnya. Rendahnya kemampuan keuangan daerah menyebabkan ketergantungan fiskal di Provinsi Papua Jaya Wijaya sangat tinggi. Sebagaimana yang divisualisasikan selama tahun 2016 sampai 2021, rata-rata tingkat ketergantungan fiskal Provinsi Papua mencapai 91,01% per tahunnya, yang termasuk dalam kategori ketergantungan yang sangat tinggi dan cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Kontribusi sektoral dalam perekonomian wilayah. Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB Papua relatif menurun, seperti yang terlihat pada tahun 2016 sampai 2021, rata-rata mengalami penurunan 0,011% per tahun, sehingga di tahun 2021 kontribusinya menjadi 2,58%. Padahal sektor ini merupakan tumpuan mata pencarian dan sumber ketahanan pangan bagi penduduk miskin di Papua, terutama komoditi umbi-umbian dan padi. Struktur ekonomi Papua sangat dikendalikan oleh sektor pertambangan. Ini disebabkan peranannya dalam menciptakan produk regional Papua paling tinggi dan mendominasi struktur ekonomi wilayah yang rata-rata 35,40% per tahun. Sehingga tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi Papua juga sangat ditentukan oleh variasi naik turunnya produksi tambang. Dua komoditi andalan di sektor pertambangan Papua selama ini adalah tembaga dan emas. Provinsi Papua masih tergolong daerah non-industrialisasi. Argumentasinya adalah karena kontribusi sektor industri terhadap PDRB Papua selama tahun 2016 sampai 2021 selalu di bawah 10%, kurang lebih sekitar 2% per tahun. Dampaknya, ketergantungan Papua terhadap produk industri dari luar sangat tinggi. Selama ini, sektor industri yang berkembang cepat sebatas pada industri mikro kecil, dengan jumlah unit usaha, produksi, dan investasi yang kurang signifikan, memperbesar porsi sektor industri dalam pangsa PDRB Papua. Kondisi alam setempat kaya akan potensi alam, namun Jaya Wijaya kurang beruntung dalam kenyataan hidup sehari-hari. Kegiatan ekonomi per kapita setiap tahunnya memegang rekor terendah dari 14 kabupaten atau kota yang ada di seluruh Provinsi Irian Jaya. Kegiatan ekonomi per kabupaten atau kota yang ada di seluruh Provinsi Irian Jaya. Tahun kegiatan ekonomi per kapita nilainya 1,3 juta, serta di Apit Pegunungan Jaya Wijaya di selatannya memiliki ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut. Udara yang segar dan jauh dari polusi udara seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia. Berikut beberapa keindahan wisata alam dari Kabupaten Jaya Wijaya. Berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten Jaya Wijaya, ada beberapa penanganan dari pemerintah daerah setempat mengenai permasalahan ekonomi, yaitu yang pertama, mendata dan menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan ketahanan kemasyarakatan dan ekonomi. Yang kedua, menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan ketahanan kemasyarakatan dan ekonomi berdasarkan dengan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat dengan RKT SKPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Yang ketiga adalah mengkoordinasikan penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan, kemasyarakatan, dan ekonomi. Dan yang keempat adalah melaksanakan dan memfasilitasikan kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan, dan LSM. Yang kelima, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan lembaga sosial ekonomi kerakyatan. Yang keenam, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan, kemasyarakatan, dan ekonomi. Ketujuh, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan, kemasyarakatan, dan ekonomi. Kedelapan, menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub-bidang berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban. Dan terakhir kesembilan, program sembako dan BLT desa. Baik, pemaparan narasi selanjutnya mengenai keterlibatan LSM dan ormas setempat dipersilahkan. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan ormas setempat di wilayah Jayawijaya, Papua. LSM sebagai pengganti pemerintah, idealnya pemerintahlah yang memberikan pelayanan kepada warganya tanpa kecuali. Sebagaimana dipahami, negara memiliki 3 fungsi sekaligus, yakni pertahanan, kesejahteraan, dan pelayanan publik. Bukan hanya negara sejahtera yang wajib menjalankan ketiga fungsi itu, melainkan seluruh negara tanpa mempersoalkan ideologi yang dianutnya harus melindungi kepentingan rakyat. Namun, harus diakui bahwa tidak semua negara mampu mengemban ketiga peran itu dengan sempurna, terutama di negara baru atau new state, dan Indonesia termasuk di dalamnya karena keterbatasan yang ada. Maka wajar bila tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh negara. Ketiga fungsi sebagai regulator mendapat berbagai kendala, memberi peluang kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Jauh sebelum Republik ini lahir, apa yang disebut sebagai LSM telah berperan di sana. Bahkan mereka pula yang menjadi motor penggerak dari bangkitnya kesadaran kebangsaan yang menjadi cikal bakal dari negara ini. Sejak 1980-an, para ahli sosial dan budaya ikut peran misionaris untuk mempelajari masyarakat dan budaya setempat. Kita mengenal antara lain Sambar Institute of Languages yang mampu mencatat adanya 240-an bahasa, bukan dialek di seluruh wilayah tersebut. Mereka bekerja seolah-olah tanpa mengenal lelah dan keterbatasan sarana. Yang dicari adalah menemukan beragam komunitas dan bahasa baru. Dalam proses tersebut tentu saja terjadi pertemuan budaya yang didasarkan pada proses pencerahan dari budaya kuat terhadap budaya lokal yang lemah. Ditambah dengan kemampuan finansial mereka, tentu saja masyarakat lokal dapat terpengaruhnya. Kebetulan karena begitulah mereka, pemerintah tidak hadir di sana. Praktis kemudian, hanya dengan LSM lah mereka bekerja sama. Di sisi lain, para politikus di DPR membuat undang-undang tentang otonomi khusus yang dinilai sebagai hak inisiatif Dewan dalam memperjuangkan kepentingan warga Papua. Namun setelah undang-undang itu lahir, tidak diimplementasikan dengan konsisten. Yang muncul adalah terjadi kapitalisasi dan politisasi. Besaran dana yang mengalir kembali ke Papua dari pemerintah pusat tidak secara langsung digunakan untuk memperbaiki rakyat Papua, melainkan berhenti di elit dalam bentuk proyek-proyek pemerintah. Sementara itu, parpol juga tidak peduli dan hanya mementingkan kekuasaan, dan rakyat Papua hanya digunakan sebagai mengatasnamakan. Melihat format itu, masuknya LSM ke masyarakat Papua tentu saja menjawab ketiga masalah di atas. Dari satu sisi, LSM telah berperan sentral dalam memproses perubahan sosial dan membantu mereka yang terbelakang. Namun dari sisi lain dicurigai sebagai provokator yang memfasilitasi masyarakat untuk negara dan memfasilitasi mereka untuk mencari perlindungan di negara lain. Sekian pembahasan tentang keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan ormas sekitar. Selanjutnya pembahasan tentang solusi pengetahuan kemiskinan di Jayawijaya, Papua. Saya persilakan kepada rekan saya selanjutnya. Solusi pengentasan kemiskinan di daerah Jayawijaya yang pertama adalah dari sektor pariwisatanya. Seperti yang kita ketahui, Jayawijaya memiliki banyak keindahan alam. Contohnya Puncak Trikora, air terjun Walet, Danau Habema, Laga Biru, dan Lembah Baliem. Ini hanya contoh kecil dari beberapa keindahan alam yang ada di Jayawijaya yang menjadikan tempat wisata alam di sana. Dalam sektor ini, pemerintah perlu meningkatkan dan mengembangkan tempat wisata tersebut agar lebih menarik minat dan memudahkan para wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Kemudian pemerintah dapat memberikan keterampilan dan wewenang kepada penduduk setempat menjadi tour guide para wisatawan. Pemerintah juga bisa memberikan modal kepada penduduk setempat untuk mendirikan atau membuka toko-toko keperluan atau toko-toko oleh-oleh maupun penginapan untuk para wisatawan. Ini bisa menjadi sumber ekonomi dan mata pencaharian dari penduduk setempat. Yang kedua adalah pemerintah perlu meningkatkan peran serta pelayanan seperti memberikan pelatihan keterampilan di bidang yang akan dikembangkan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Contohnya, pada poin pertama tadi, tour guide. Pemerintah bisa memberikan pelatihan ataupun seminar pada penduduk yang akan menjadi calon tour guide dalam hal public speaking agar menjadi tour guide wisatawan yang lebih berkualitas. Pengembangan wisata yang sesuai dengan budaya setempat menjadikan ciri khas tersendiri bagi Kabupaten Jayawijaya. Seperti di wilayah Lapago khusus Kabupaten Jayawijaya, banyak tempat yang dapat dijadikan ikon wisata. Salah satu contohnya adalah Danau Habema dan Festival Perang-Perangan. Melihat potensi wisata yang begitu banyak di Kabupaten Jayawijaya dan dapat berdampak baik untuk masyarakat banyak, Dinas Pariwisata Provinsi Papua serta Kabupaten Jayawijaya memandang penting untuk hadir dalam rangka memberikan pelatihan, pengembangan, serta penguatan untuk menarik wisatawan ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, masyarakat serta pengunjung diarahkan untuk dapat menjaga kebersamaan, kebersihan, dan keamanan di lokasi wisata yang telah dikelola. Kemudian, dikarenakan mata pencarian utama para masyarakat Kabupaten Jayawijaya adalah petani, untuk itu pemerintah perlu melakukan pemberdayaan di sektor pertanian, sehingga dapat berkembang lebih baik dan dapat dijadikan sebagai barang dagangan yang dapat dikirim atau didistribusikan ke luar daerah. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan petani. Dari sini petani diajak beralih dari model tradisional ke modern sesuai dengan tuntutan zaman. Keberhasilan pertanian tidak hanya diukur dari jumlah panen yang banyak atau yang melimpah, namun juga dilihat dari kualitas panen, manajemen pengelolaan, dan lainnya. Yang kelima ada pendidikan dan keterampilan. Pemerintah harus memastikan dan membantu masyarakat di daerah tersebut untuk memiliki pendidikan dan keterampilan yang layak dan berguna. Karena bagaimana mau mendapat pekerjaan yang baik kalau masyarakat di daerah tersebut tidak memiliki pendidikan atau keterampilan yang dapat digunakan. Yang keenam ada kesehatan. Kalau tidak sehat, mereka juga sulit untuk berkompetisi dengan orang yang sehat. Pemerintah harus memastikan bahwa pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat tersebut juga dalam keadaan yang baik. Yang ketujuh, strategi utama dalam pengembangan keuangan mikro berbasis komunitas adalah memfasilitasi pembentukan maupun pengembangan kelompok swadaya masyarakat atau KSM di setiap desa maupun memperdayakan kelompok yang telah ada sebagai wadah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga dapat berperan sebagai kelompok simpan pinjam maupun KSM usaha kecil, perikanan maupun pertanian. Salah satu strategi efektif adalah memfasilitasi terbentuk atau mendukung berkembangnya lembaga penjaminan kredit untuk kredit bagi UMKM maupun kredit produktif lainnya, kredit bagi pertanian dan perikanan. Lembaga penjaminan ini dapat dibentuk atau dikelola langsung oleh perusahaan multinasional maupun dikelola oleh stakeholder, pemerintah daerah Papua, Bank Indonesia, PNM, Departemen UKM dan Koperasi, atau dikelola oleh pihak ketiga seperti perusahaan multinasional di Papua. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pemaparan narasi mengenai daerah miskin di Indonesia, Jayawijaya, Papua. Semoga dapat memberikan pengetahuan tambahan untuk rekan-rekan semua yang menyaksikan presentasi dari kami Grup 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.